Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Wika Ningsih MPD. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas wawancara mengenai implementasi kurikulum pembelajaran pada masa ini. Di sini kami membagi tugas, Alin sebagai pewawancara, Nadia sebagai pewawancara, Febri sebagai pewawancara, Pratiwi sebagai editor, dan Reni sebagai pewawancara. Sebelum ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alin Nurrahmayanti dengan NIM 21060328. Nadia Sheila Hamzah dengan NIM 21060198. Febrianti dengan NIM 21060051. Pratiwi Triutami dengan NIM 21060017. Dan yang terakhir, Reni Kusmawati dengan NIM 21060230. Lokasi pertama yaitu di SDIT Darun Najah. Yang pertama, kami mewawancarai Ibu Urfa Siti Nadiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Sebelumnya perkenalkan kami dari Ibu Silawati. Saya Reni Kusmawati sebagai perwakilan kelompok ini izin mewawancarai Ibu. Iya, boleh. Saya mau meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu untuk memperkenalkan Saya Urfa Siti Nadiroh. Saya sebagai guru kelas 3 di salah satu sekolah dasar yaitu SDIT Darun Najah yang berlokasi di Batu Jajar. saya izin mewawancarai Ibu tentang kurikulum yang ada di sekolah. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah Ibu? Kurikulum yang di sekolah saya gunakan yaitu kurikulum K13. Kalau kelas berapa aja yang sudah menggunakan kurikulum tersebut? Alhamdulillah tahun sekarang sudah 2 tahun, hampir 3 tahun itu sudah semuanya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum K13. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kurikulum K13? Menurut saya kurikulum K13 itu kurikulum yang mengikuti zaman. Jadi maksudnya kenapa Menteri memilih kurikulum K13 itu supaya kita bisa memajukan sekolah-sekolah yang hampir tertinggal. Maksudnya itu supaya nanti di abad ke-21 itu kita bisa menyamai dengan negara-negara yang sudah maju. Nah, kurikulum K13 itu memiliki beberapa aspek penilaian yang ditambah, yaitu aspek sikap yang asalnya di kurikulum KTSP tidak ada menjadi ada, terus RPP dan silabus sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi guru itu tinggal mungkin menggunakannya atau misalnya tinggal direvisi lagi lalu bisa digunakan langsung. Jadi tidak usah membuat dari nol banget gitu RPP sama silabusnya. Mungkin seperti itu. Dan K13 itu bisa membuat karakter anak, maksudnya si anak itu bisa ditumbuhkan karakternya
dengan karakter yang baik, dengan sikap yang baik kayak gitu. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kurikulum tersebut? Kendala yang saya alami selama mengajar kurikulum K13, mungkin yang pertama karena saya baru menggunakan K13 itu di 2-3 tahun yang lalu. Yang saya alami yaitu ketika saya pelatihannya kurang memahami K13 itu seperti apa. Jadi banyak guru yang belum paham betul mengenai K13 itu seperti apa penggunaannya. Terus yang kedua yaitu mungkin kita harus pandai-pandai melibatkan anak ke dalam situasi di kelas, situasi lingkungan sekolah gitu. Terus yang ketiga kendalanya mungkin buku yang hanya satu acuannya, yaitu buku guru dan buku siswa gitu sih. Lalu apa saja kekurangan dan kelebihan kurikulum 13 itu menurutnya? Kurikulum K13 itu kelebihannya bagus ya buat membuat anak memiliki karakternya masing-masing. Jadi maksudnya K13 itu sebetulnya paham betul mengenai anak itu berbeda-beda. Jadi maksudnya setiap potensi anak itu dilihat gitu oleh gurunya, tidak diabaikan. Itu bisa dinilai dari sikapnya. Lalu mungkin dari pelajaran, mungkin yang asalnya begitu banyak mata pelajarannya sekarang lebih disingkat gitu. Tapi harus pandai juga guru melibatkan semua mata pelajaran menjadi satu. Terus kelebihan berikutnya apa ya? Bisa menumbuhkan kreativitas guru dan muridnya, memberikan motivasi lebih gitu sih menurut saya. Lalu apakah ada perbedaan dari kurikulum 2013 dengan KTSP? Ada perbedaannya yang saya tahu ya. Perbedaan dari KTSP sama K13 itu silabus dan RPP-nya itu sudah ada dari pemerintah. Jadi guru sudah tidak usah membuat perancangan lagi RPP, sebetulnya sudah ada. Terus dari mata pelajaran KTSP mungkin banyak, sedangkan K13 hanya cukup satu, kecuali yang kelas atas. Mungkin kelas atas sudah seperti mata pelajaran matematika sudah dipisah gitu. Terus mungkin kelulusan ya, SKL, kelulusannya itu berbeda. KTSP itu ada SKL sama SK. Jadi kalau misalnya di K13 itu cuma ada KI gitu sih. Lalu sumber apa yang Ibu gunakan pada pembelajaran di kurikulum 2013? Saat saya mengajar, saya menggunakan sumber buku tema yang diberikan oleh sekolah. Terus menurut Ibu lebih enak dan lebih gampang mana dari kurikulum 13 sama KTSP? Pandangan saya, menurut saya K13 dengan KTSP itu mengikuti, sebetulnya pemerintah itu paham betul apa yang baik untuk negaranya. Jadi mau KTSP mau K13 yang penting kita, maksudnya sebagai pendidik, memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, untuk sekolah. Karena mungkin KTSP memiliki tujuan masing-masing di tahun yang itu, dan K13 pun memiliki tujuannya. Jadi mau KTSP, mau K13, mau itu nanti ada lagi kurikulum baru, menurut saya semuanya itu bagus karena pemerintah paham betul apa yang terbaik untuk negaranya.
Lalu apakah tahun ajaran sekarang Ibu masih menggunakan kurikulum 2013? Ya, tahun sekarang masih menggunakan K13 karena untuk kurikulum barunya itu masih dalam pelatihan untuk guru-gurunya seperti itu. Mungkin hanya itu saja Bu yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih untuk waktunya karena Ibu sudah menyempatkan untuk diwawancara. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Narasumber kedua, Ibu Nurul Vicky Iswatun Hasanah, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari IPIK Siliwangi. Saya Reni Kusumawati sebagai perwakilan kelompok izin mewawancarai Ibu. Perkenalkan, saya Nurul Vicky. Saya sebagai guru kelas 5 di SDIT Darun Najah. Saya akan mewawancarai Ibu Ya, silakan. tentang kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah Ibu. Silakan. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah Ibu? Kalau untuk saat ini kurikulum yang digunakan masih kurikulum 2013. Terus kemudian kelas berapa saja yang menggunakan kurikulum tersebut? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana dengan tanggapan menurut Ibu tentang kurikulum 13? Kurikulum 13 itu bagus ya. Pertama, kurikulum 13 itu menggunakan pendekatan student center. Jadi siswa yang lebih aktif daripada guru. Jadi guru hanya memfasilitasi saja dan siswa yang mencari bereksplorasi terkait materi pembelajaran seperti itu. Kemudian apa kendala dalam pelaksanaan kurikulum tersebut? Kendalanya adanya harus pemerataan SDM guru sebagai pengajar dan juga keterbatasan alat teknologi ya sebagai penunjang kurikulumnya. Pertanyaan selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013? Kelebihan dari kurikulum 2013 ini tadi ya yang membuat siswa menjadi lebih aktif karena menerapkan sistem student center. Kan kalau KTSP itu teacher center, kalau Kurdilas itu student center. Itu kelebihannya. Kalau kelemahannya kan itu butuh pemerataan ya, disesuaikan dengan kondisi. Nah, sedangkan di lapangan itu kondisinya belum memadai. Seperti itu. Kalau perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP seperti apa? Yang tadi kalau Kuntilas itu yang lebih aktif ya, jadi pembelajarannya itu lebih kontekstual. Siswa lebih aktif, pembelajaran berbasis kontekstual secara nyata. Kalau KTSP lebih banyak materi teori di dalam kelas. Terus pendekatannya yang aktif itu lebih gurunya, teacher center kalau KTSP. Sumber apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 13 di sekolah ini? Sumbernya buku tematik ya, kalau SD itu menggunakan buku tematik, terus buku guru, buku siswa, modul belajar, bahan ajar, jurnal, dan yang lain. Menurut Ibu, lebih enak mana kurikulum 13 sama kurikulum KTSP? Kalau menurut saya lebih enak kurikulum 2013. Soalnya ya itu tadi lebih penerapannya siswa lebih aktif gitu. Jadi kan kalau KTSP itu lebih siswa lebih banyak menulis, banyak mendengarkan guru, terus pengalamannya juga sedikit. Kalau di Kurtilas siswa itu lebih banyak mendapatkan pengalaman pembelajaran gitu secara langsung kontekstual. Pertanyaan terakhir, apakah tahun ajaran baru yang sekarang ini masih diterapkan kurikulum 2013 atau berubah lagi menjadi kurikulum merdeka? Masih kurikulum 2013. Mungkin kedepannya akan mendaftarkan, mungkin kedepannya ya mendaftarkan kurikulum Merdeka Belajar.
terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang ke sini ya jauh-jauh. Makasih banyak. Sekian pertanyaan dari kami. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi selanjutnya yaitu di SDN Cibabat Mandiri 2. Kami mewawancarai Bapak Taufik Ridwan SPD. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kali ini, saya perwakilan dari kelompok akan mewawancarai salah satu guru bidang yang ada di SDN Cibabat Mandiri 2, yaitu guru bidang PJOK. Adapun kelompok saya yaitu terdiri dari saya sendiri Febrianti, Alin, Nadia, Reni, dan Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang bersama salah satu guru bidang di sekolah SDN Cibabat Mandiri 2 untuk melakukan wawancara terkait dengan kurikulum dan penerapannya pada sekolah ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi dan kebetulan saya perwakilan dari kelompok juga meminta izin Bapak untuk bersedia diwawancarai oleh kelompok kami. Mungkin sebelum itu, mohon maaf, Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak dulu. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ridwan. Saya guru di SD Cibabat Mandiri 2, tepatnya guru pendidikan jasmani. Saya ngajar sekarang di kelas 4 dan kelas 5 di SD Cibabat Mandiri 2. Baik Bapak, terima kasih untuk pengenalan dirinya. Mungkin selanjutnya saya akan memulai untuk mewawancarai Bapak ya. Mungkin untuk yang pertama itu, bagaimana tanggapan Bapak tentang kurikulum 2013 ini? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan dan perbaikan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 diharapkan bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya itu, menurut Bapak, apa sih kelemahan serta mungkin kekurangan serta kelebihan dari kurikulum 2013 ini? Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Untuk kelebihannya diantaranya pembelajaran lebih ditekankan pada penilaian, pada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif dan kreatif, serta proses penilaian dilakukan semua aspek, termasuk sikap, terus pengetahuan dan keterampilan. Untuk kekurangannya, tidak semua guru menguasai kurikulum ini. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 itu apa Pak? Untuk kendalanya, untuk kendala kurikulum 2013 yang tadi balik lagi, banyak guru yang belum bisa memahami tentang kurikulum ini. Kedua, sarana prasarana yang tidak menunjang. Yang ketiganya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dalam mengajar, penilaian dan sebagainya.
itu kendalanya yang ada di lapangan saat ini. Apakah sekolah ini sudah menerapkan kurikulum 13, Pak? Alhamdulillah sekolah SD Cibabat 2 untuk kurikulum 2013 itu sudah dipakai atau digunakan pada tahun 2013. Jadi begitu pemerintah menggaungkan tentang kurikulum 2013, otomatis sekolah SD Cibabat 2 mengikuti untuk mengganti dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Baik, Pak. Menurut Bapak, perbedaan apa yang menonjol dari kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Untuk perbedaan kurikulum sebelumnya dan kurikulum 2013, untuk sebelumnya itu menekankan pada mata pelajaran, ya, terus dirancang oleh sendiri, terus KD-nya sendiri. Tapi untuk 2013 pendekatannya untuk pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik guna membuat siswa lebih kreatif, inovatif, dan karakternya muncul. Baik, Bapak, selanjutnya apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP? Hal yang mendasarnya itu perbedaannya apa? Perbedaan yang mendasar hampir sama kayak yang tadi. Jadi untuk kurikulum KTSP atau kurikulum sebelumnya itu ini ke mata pelajaran. Kalau ke 2013 mah pendekatan supaya siswa lebih kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kalau penerapan moral dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu untuk peserta didiknya sendiri itu seperti apa ya, Pak? Penerapannya setiap pembelajarannya harus mencantumkan dan dilaksanakannya penanaman nilai-nilai karakter. Kalau di sekolah ini ya, Pak, kelas mana aja yang sudah menerapkan kurikulum 2013 itu? Untuk di sekolah kami untuk penerapannya sudah dari semua, dari kelas 1 kelas sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum 2013. Apakah menurut Bapak di setiap kelas itu sudah benar-benar diterapkan kurikulum itu gitu, Pak? Semua guru sudah menerapkan kurikulum 2013 itu? Sudah dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 sudah menerapkan kurikulum 2013. Kan tadi Bapak telah menjelaskan perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 2013 ya, Pak. Untuk kurikulum 2013 itu sendiri, guru-guru itu menggunakan buku apa sebagai rujukan atau pegangan dalam pembelajaran kurikulum 2013, Pak? Beberapa buku BSE yang relevan dengan materi. Mungkin untuk Bapaknya sendiri, apakah Bapak mempunyai soft file RPP dan silabus kurikulum 2013 sebagai acuan untuk Bapak mengajar di sekolah ini gitu loh, Pak? Ya, ada berupa soft file-nya dan ada beberapa hardware-nya ada. Jadi setiap sebelum pembelajaran dimulai, kita memberikan silabus RPP dan itu ke kepala sekolah untuk ditandakan. Baik, Bapak, terima kasih jawabannya. Itu kan secara umum penerapan kurikulum 2013 di kelas sekolah ini. Mungkin dari Bapaknya sendiri sebagai guru bidang, bagaimana kendala Bapak untuk memberikan materi kepada anak-anak dengan menggunakan kurikulum seperti ini, Pak? Untuk kendalanya itu satu, untuk tahun sekarang karena adanya COVID, pembelajaran di rumah, anak-anak kurang konsentrasi, ya. Jadi begitu anak-anak masuk ketemu sama temennya, itu bukannya
merhatiin tapi ngobrol asik sendiri. Nah, tapi bisa disiasati lah dengan dengan permainan dan supaya mereka konsentrasi. Yang kedua itu sarana prasarana. Ya, sekolah kami itu rambalnya banyak, untuk lapangan sedikit, ya. Terus alat yang digunakan itu terbatas, itu kendalanya. Jadi kendalanya dari anak, dari sarana prasarana yang ada di sekolah. Kan kalau itu kendala dari bapaknya sendiri ya, untuk mengajar ke anak itu seperti apa. Nah, untuk tahun ajaran yang baru itu mungkin Bapak punya rencana atau pembelajaran yang mungkin tidak ada di kurikulum 2013 ini dari Bapaknya sendiri gitu. Paling saya di pembelajaran dimodifikasi. Jadi tidak menonton apa yang ada di buku. Jadi tidak harus ada di buku. Saya memodifikasi bagaimana cara pembelajaran tersebut sampai kepada anak. Mungkin modifikasi yang Bapak maksud itu adalah untuk memunculkan karakter anak mungkin ya, yang telah Bapak jelaskan tadi mungkin ya, dengan cara pembelajaran yang modifikasi kepada anak, tetapi dengan masih mengacu pada kurikulum ini gitu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Terima kasih Bapak untuk waktunya bersedia diwawancarai oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada pertanyaan atau kekurangan dari kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.